wa kibritin lan belerang. Kan belerang itu masuknya mukholid gini. Kalau air yang dari letusan gunung itu kan ada belerangnya, tapi juga ada airnya. Nah, bercampur itu antara air dan belerang. Kita nggak bicara panas ya. Kalau panas memang makruh kalau dipanaskan. Ya panas ya nggak bisa lah orang lalu wudhu pakai air panas. Maksudnya kalau udah adem. Sementara bercampur dengan air belerang dari letusan gunung. Nah, air belerangnya itu kan termasuk mukholid. Maka air yang kemasukan mukholid seperti belerang itu tidak apa-apa maksudnya. Paham ya? Artinya airnya tetap bisa tohir, mutohir. Wakat taghayyuri lan koyo owah. Bitulil mukti sebab suwee meneng. Atau ada air yang dia berubah, airnya itu berubah sebab karena terlalu lama menggenang, diam, nggak dipakai-pakai, kayak di danau. Nah, apakah air itu tohir mutohir? Ya, air itu tohir mutohir. Au bi aurokin atawa kelawan piro-piro godong. Mutana sirotin kang rontok opo aurok. Binafsiha kelawan awak deweke aurok. Atau air itu kejatuhan daun-daun yang runtuh. Kalau air itu kejauhan daun dan daunnya tidak runtuh, berarti daun itu masuknya mukholid atau mujawir? Mujawir. Tapi kalau daunnya itu sampai runtuh dan runtuhnya daun itu sampai remuk sehingga menyebabkan berubahnya warna air barangkali, maka air itu tetap dianggap tohir mutohir. Wa in tafattata lan tafattata ikut wajan tafa'ala ya. Wa in tafattata lan senejan ajur opo aurok. Rontok itu berarti dari pohonnya lalu menjadi tafattut, ajur, remuk. Wa ba'udat lan adoh opo asyajaru pepohonan anil ma'i saking banyu, meskipun pohonnya itu jauh dari air yang akan kita pakai untuk bersuci. Ada pohon dari Gunung Cermai, kabur, terbang, lalu jatuh ke sumur kita misalnya. Sumur kitanya ada di luar rumah, nggak dekat sama pohon sama sumurnya, nggak dekat. Lalu terjadilah seperti yang tadi itu, tafattat, artinya ajur, rubah warnanya, maka tetap airnya tohir mutohir. Au binajsin atawa kelawan najis wa ing qallalan senejan kidik opo at-taghayyuru owah. Kemudian air yang tidak bisa dipakai untuk bersuci itu adalah air najis. Maka disinilah ngaji tentang air. Kesimpulan terakhirnya, apa kesimpulan terakhirnya? Air yang bisa dipakai cuma satu, yaitu air mutlak. Air tohir mutohir itu air mutlak, air. Anak kecil pun tahu air, gitu. Air mutlak pak, bila qayyid,
Itu air, itu air, itu air, itu air. Jangan sampai kok jadi es gitu. Itu mah Fanta bukan air. Padahal Fanta juga air, tapi ada orang nyebutnya Fanta. Berarti itu bukan air mutlak. Paham ya? Harus air mutlak. Satu air mutlak yang bisa untuk bersuci sudah, nggak ada yang lain. Nggak ada embel-embelnya. Kecuali embel-embelnya yang berkaitan dengan air laut, lalu air sumur. Tuh embel-embel sumur juga tetap embel-embelnya kalau airnya di bawah sumurnya hilang. Tapi kalau Fanta dibawa kemana aja, Fantanya tetap ada. Air kelapa dibawa kemana aja, air kelapanya tetap ada. Air sumur, ketika di sumur jadi air sumur, ya. Tapi ketika air sumur itu masuk ke kamar mandi, berubah, bukan air sumur lagi kan. Nah itulah yang dinamakan air mutlak tuh, itu yang bisa dipakai untuk bersuci. Nah, yang tidak bisa dipakai untuk bersuci 3. Jadi kesimpulannya ya, air yang tidak bisa dipakai untuk bersuci 3. Yang pertama, ma'ul musta'mal. Yang kedua, ma'ul mutaghayyir. Yang ketiga, ma'un najsin. Yang pertama air musta'mal. Yang kedua adalah air mutaghayyir. Yang ketiga adalah air. Nah, tapi nggak semata-mata nanti setiap mutaghayyir itu nggak bisa dijadikan sucian. Udah ngaji kan kita. Mutaghayyir kayak apa? Mustakmal tuh. Air mustakmal itu kan secara sederhananya begini. Air yang dipakai atau air bekas mencuci bagian wajib toharoh. Itu namanya air mustakmal. Kita basuh muka, wajah pertama kali, maka tetesannya adalah air mustakmal. Gitu. Nah, kalau ada air seember, kejatuhan air mustakmal bukan berarti air seember itu juga ikut mustakmal. Itu air bener, air mutlak itu, cuman kecampur sama air mustakmal. Maka nanti air yang kejatuhan air mustakmal itu istilahnya itu mutaghayyir takbir. Istilahnya adalah mutaghayyir yang berubah karena kira-kira lah. Kira-kira berubah enggak? Air seember. Ini yang di gelas adalah air mustakmal. Semuanya air mustakmal. Bekas basuhan wajah, bekas basuhan tangan, bekas basuhan kaki gitu. Bekas semua ini. Ini ember. Dimasukin satu gelas pure. Kan kita nggak bisa ngelihat air mutlak dicampur dengan air mustakmal. Maka bukan berarti air yang ada di ember ini secara otomatis nggak bisa dipakai dan dihukumi air mustakmal, nggak begitu. Maka kita kira-kirakan dengan apa? Dengan uji coba. Uji cobanya itu salah satunya dengan ya apa ya? Dengan sabun lah atau sampo. Sampo, nah, 1 gelas. Sampo itu 1 gelas, bukan air sampo, tapi sampo 1 gelas. Lalu dituangkan pada air 1 ember. Nah, airnya berubah apa enggak? Ya nggak tahu kan. Berubah apa enggak? Udak berubah apa enggak? Kalau airnya berubah, berarti otomatis ini juga berubahnya perkiraan. Berarti ini, kalau ini air berubah, berarti air ininya nggak bisa dipakai untuk bersuci. Jelas nggak? Kalau air ininya nggak berubah, nggak ngefek, nggak, berarti ininya juga. Jadi itu namanya air yang kejatuhan air mustakmal, itu namanya adalah mutaghayyir takdiri. Jelas ya?
Tapi yang jelas yang pertama, air yang tidak bisa dipakai untuk bersuci adalah air mustakmal. Nah, kamu pelajari lagi mustakmal tuh mulai dari mana? Mulai dari wa khairu mustakmalin. Yang kedua adalah air mutakhayyir, air yang berubah. Dari mana? Wa khairu mutakhayyirin. Yang ketiga adalah air najis. Dari mana? Itu au binajsin. Wa in qallalan senajan kidik opo at-taghayyuru owah walau kana lan senajan ono. Opo alma ubanyu iku kathiron akeh. Kemudian yang ketiga adalah mutanajis, air yang kemasukan najis. Jadi najisnya namanya najis. Ingat-ingat najisnya namanya najis. Tapi air yang kemasukan najisnya namanya mutanajis. Paham? Airnya kotoran ayam itu najis. Nah itu. Najis kan rata-rata mutawasito. Kalau najis muholado kan udah dispesifikasikan kan. Mukhafafah udah dispesifikasikan, berarti najis apa yang gak usah bingung-bingung, najis mutawasitoh gitu aja. Kalau ini aja pembak mutawasitoh. Kenapa ke muholado? Kalau muholado itu kalbun wa khinzir. Mukhafafah kali, mukhafafah itu baulus sobi. Iya kan? Udah itu aja. Kalau kotoran burung mutawasitoh, kotoran ayam mutawasitoh, kotoran kambing mutawasitoh, kotoran sapi mutawasitoh. Kalau misalnya muntah-muntahan dari perut mutawasitoh. Nya manusia mutawasitoh, rewel banget. Paham ya? Mutawasitoh semua sudah. Semua najis tuh mutawasitoh. Tinggal nanti mutawasitoh dibagi dua. Ada najis mutawasitoh aini dan ada mutawasitoh hukmi. Kalau aini masih ada tuh batangnya. Kalau hukmi batangnya udah nggak ada, tapi belum dibersihkan. Emang sama nggak kelihatan sama mata ada najis, tapi saya itu tahu di situ itu ada bangkai tikus, bekasnya itu. Mana sih? Nah, hukmi. Jelas ya? Itu. Nah, kalau ainnya namanya najis. Kalau airnya yang kemasukan najis, maka namanya mutanajis. Nah, itu mutanajis. Nah, air yang kemasukan najis wa in qalla taghayyur meskipun perubahannya sedikit. Walau kanal ma'u kathiran ay kullataini au aktsara, meskipun airnya banyak maka tetap hukumnya mutanajis dan tidak bisa dipakai untuk bersuci. Satu, dipakai untuk bersuci nggak boleh kalau mutanajis. Yang kedua, untuk mandi aja nggak boleh, gitu loh. Ya, untuk mandi biasa, bukan toharoh atau hanya. Untuk cuci piring, untuk ngepel jangan. Kalau air di atas tuh mustakmal, mutakhayyir lah, itu kan bukan air najis, ya kan? Hanya saja kalau mustakmal dan mutakhayyir itu air yang bener, airnya bener, tapi nggak bisa dipakai untuk toharoh, paham nggak? Kalau mutanajis untuk toharoh ataupun selain toharoh nggak boleh dipakai, kecuali misalnya buat apa? Nyiram tanaman. Boleh. Jelas ya? Kalau untuk kaki, untuk piring, untuk baju jangan. Nah, jadi kalau ada air entah itu sedikit atau banyak, artinya entah itu air kurang dari 2 kula atau lebih dari 2 kula. Kalau kemasukan najis, ada perubahannya, sedikit saja perubahannya, maka air tersebut menjadi mutanajis. Contoh, air 1 balong, masukkan bangkai tikus. 1 balong itu kan lebih dari 2 kula, lalu kemasukan tikus, lalu ada berubahnya, tapi nggak signifikan berubahnya, ada berubahnya air sebalong.
gara-gara satu ekor tikus ini. Ada berubah, meskipun nggak signifikan. Mungkin baunya agak, tapi nggak nyengat sih, tapi kayak bau gitu ya. Nah, maka seluruh satu balong itu mutanajis. Satu balong tuh dihukumi mutanajis. Au aktsaro atawalwi akeh fi suratayit taghayyur. Ing dalam bentuk lorone owah. Ditohiri sebab perkara kang suci, wan najisi lan perkara kang najis. Jadi kalau air itu sedikit atau banyak ini, apabila berubah, maka tetap nggak bisa dipakai untuk bersuci. Berubahnya dalam dua bentuk. Bisa karena berubah penyebabnya adalah perkara yang suci. Ada kalanya penyebabnya adalah perkara yang najis. Jadi ada air. Sedikit, bukan. Sedikit atau banyak. Ada air, sedikit atau banyak. Kemasukan sesuatu, maka airnya nggak bisa dipakai untuk masukkan sesuatu, lalu airnya berubah, gitu loh, ya, masuk sesuatu atau airnya itu berubah, maka air itu tidak bisa dipakai untuk ini secara umum ya. Nanti spesifikasinya kan udah kemarin tuh. Kalau mujawir ya nggak apa-apa, kalau misalnya rumput nggak apa-apa, kalau misalnya apalagi kena lumpur nggak apa-apa gitu tuh. Ini mah kita bicara umum kan, kullu syai'in mustasnayat, segala sesuatu itu ada pengecualian. Tapi secara umum apabila ada air kemasukan benda, karena benda tersebutlah air itu berubah, maka air itu tidak bisa dipakai untuk bersuci. Dilihat dari suratayit taghayyur, ya, dua bentuk perubahan disebabkan karena perkara yang tahir dan perkara yang najis. Kalau kemasukan yang masuk itu adalah sesuatu yang yang bersih, yang suci, ya airnya mutaghayyir. Kalau yang masuk itu adalah satu yang najis, berarti airnya najis. Itu yang dimaksud dengan fi suratayit taghayyur fit tahiri wan najis wal kullatani. Nah, sekarang kita membahas tentang air dua kullah. Wal kullatani lan utawi banyu rongkolah bil wazni lawan timbangan iku khamsuri atiritlin 500 liter Baghdadiyin kang bangsa Baghdad, takriban kelawan kira-kira nih, wabil masahati, wabil misahati, enak misahah, wabil misahati lan kelawan ukuran, artinya kullatani bil misahati gitu loh, ya. Wabil misahati lan kelawan ukuran, fil murabba'i ing dalem segi empat, kotak lah gitu. Murabba' tuh kotak. Fil murabba'i ing dalam segi empat iku dzira'un sa'dzira'. Enak ditulis ya, satu dzira' itu 40 berapa ya, 43 cm. Tahu senti-sentian enggak? Ya, 40 cm, 1 cm segini nih. 1, 2, 3, 4, 5, 40 cm. Dhira itu apa? Lengan artinya. Ya, satu dhira itu satu lengan, 40 cm. Gitu tuh. Warubu'un lan seperempat. 1 cm seperempat, 1 cm ditambah seperempat lagi, gitu tuh. Nah,
itu adalah air 2 bulan. Apa nih tulan dawane? Ini diukur, wah 40 cm. Berarti 60 ya, 60 cm. Iya kan? Kan dhira'un wa rubu'un. Paham ya? Kan 40 cm sama seperempatnya gitu. 43 cm sama seperempatnya. Ya sebenarnya kalau 40 cm seperempatnya tuh 10 ya. Seperempatnya 10. Tapi ini 43 cm. Ilias ale 45 cm aja lah. Pada intinya sih 60 cm nanti. Jadi diukur aja lah pakai ukuran 60 cm tulan panjangnya. 60 cm arodon, apa? Lebarnya. Wa umqon lan ing dalem jerone. Nah, dalamnya juga berapa? 60 cm lagi. Aslinya itu berasal dari dhira'un wa rubu'. 1 lengan seperempat. Dhira' itu lengan. Ini tangan. Ini kaf namanya. Kalau dhira' artinya adalah lengan. Rubu'un berarti 1 lengan seperempat. Ya, anggap saja 60 cm. Nah, tulan ini ke sini namanya tulan. Ini ke sini namanya arodah, lebar. Dari sini nah jadi gini. Nah dari sini ke sini itu namanya umqon. Dari sini ke sini namanya umqon. Ini tulan, arodon, umqon, semuanya adalah dhira'un wa rubu' atau 60 cm. Ini 2 bulan. Bidhira'il yadi kelawan dhira'i atau ya dhira'i tangan. Al-mu'tadilati kang sedang. Jadi kalau 2 kullah bil wazni, 2 kullah kalau secara timbangan, kalau 2 kullah secara timbangan itu adalah 500 kati Baghdad. Nanti kita belajar lagi ya, biar enak, punya waktu sendiri membahas. Bisa lihat YouTube, bisa lihat apa, 500 kati Baghdad. Itu kalau bil wazni. Kalau bil misahah, kalau 2 apa? Kullah itu sesuai dengan wazan tadi 500 kati, kalau bil misahah berarti dhira'un wa rubu'. Bidhira'il mu'tadilati, dengan ya lengannya orang dewasa biasa lah, yang umum. Wa fil mudawwari lan utawi rongkolah ing dalem wadah kang bunder. Jadi kalau bahasanya kotak murabba, persegi 4. Kalau bahasanya bunder, bulat, itu mudawar. Ikut dhira'un sa'dhira' min sa'iril jawanibi, saking sekabehane piro-piro arah pinggir.
Bidiro'il adamiyyi kelawan diro'e anak Adam. Nah, kalau bulat kan beginilah katakan. Gimana sih bulat gini ya, bulat lah. Misal ini tengahnya bolong ini, gitu ya. Nah, bolong. Gitu loh, tengahnya bolong. Maka bagaimana cara menentukan dua kulahnya? Maka tangan kita masuk ya, setiap arah keliling sini nih satu diro. Paham ya? Satu liro, satu liro, satu liro, satu liro, satu liro gitu. Satu liro, satu liro, satu liro. Mingkul lil jawanib gitu. Yes, tapi tidak ke dalam. Tidak ke dalam. Nah, ke dalamnya umkon wa dhiro'ani lan rong dhiro umkon apane jerone bidhiro'in najari kelawan dhiro'e tukang kayu. Wahwa utawi dhiro'un najjar iku dhiro'un sak dhiro' warubu'un lan seperempat. Nah, kalau dalamnya maka patokannya adalah patokan 2 dhiro'. Karena emang lebih ini sih kalau ini. Jadi nggak harus kan kalau bundar kan mengecil kan jadinya. Jadi kalau satu dhiro' orang biasa aja, kalau pinggir-pinggirnya mah jawanib mah gitu. Paham ya? Tapi kalau dalam 2 dhiro'nya si tukang kayu 2 dhiro' seperempat. Dua dhiro'nya tukang kayu, yang mana satu dhiro'nya itu adalah sama ukuran satu dhiro'nya adalah ukurannya dhiro'un wa rubu', yaitu satu dhiro' seperempat. Wala tanajjasa lan ora dadi najis opo kullatamain rongkulahe banyu walau ihtimalan dan senejan iku memper. Dan air itu tidak semata-mata langsung kita pastikan najis apabila airnya itu ada 2 kullah. Wala tanjusu, ya tanjusu ya tulisannya, tulis yang biar diharokati biar enak. Wala tanjusu kullatamain, 2 kullahnya air itu tidak semata-mata menjadi najis. Walau ihtimalan, meskipun itu hanya najis blisi itu istilah. Ihtimal tuh najis enggak sih? Kira-kira lah. Ya ngira-ngirain orang. Bukan takdir ya, bisa ada lagi ihtimal tuh najis enggak. Enggak. Air 2 kullah itu enggak semata-mata menjadi najis. Kaan syakka koyo nyento mang sapa wong bima ing dalem banyu ablagho kang dumekaake sapa wong uma ing kullatama in amlata wa ora, seperti orang yang ragu tuh, ya kan? Air yang isinya itu 2 kullatamain, isim tasniyah yang dibuang apanya? Nun. Kenapa dibuang nunnya? Kullatamain, 2 kullahnya air, la tanjusu, tidak bisa jadi najis gitu saja, walau ihtimal meskipun apa nebak-nebak, ihtimal nebak-nebak. Ini najis enggak? Enggak. Udah gitu aja. Enggak. 2 air najis enggak najis. Kita orang nggak ngelihat ini. Kalau ada air segini, anggap aja nggak najis. Ya, kaan syakka, seperti ada orang yang ragu. Fima'in, terhadap air ini. Ablaghohuma amla, kira-kira
sampai 2 kula apa enggak sih? Sampai 2 kula apa enggak sih? Gitu. Paham maksudnya? Nih, ini air itu ada najisnya enggak sih? Enggak. Ini 2 kula apa kur? 2 kula. Gitu aja ya. Ini air itu najis. Tapi kalau misalnya seember masa aja kita, segayung langsung kita digituin ya nggak bisa. Air yang ihtimal, option, bisa jadi iya, bisa jadi enggak, gitu loh. Kalau 1 gayung kan jelas, kurang dari 2 kula, jangan diihtimalin. 1 gayung, kira-kira ini 2 kula apa enggak ya? Paham ya? Jangan. Tapi kalau ini 1 bak 2 kula, 2 kula, najis enggak ya? Enggak. Siapa yang bilang najis? Gitu. Kalau udah itu aja patokannya. Kan najis itu kelihatan. Najis itu kelihatan. Ada bantangnya najis. Ada kotoran cicak juga. Itu kalau berubah. Kalau berubah, enggak. Udah. Kalau kita menemukan air yang sepertinya 2 kula, kita ihtimal 2 kula. Udah, itu adalah air 2 kula. Najis? Enggak, gitu aja. Bahkan wa intayak konat dan senejan yakin opo kilatuhu kidike banyu qablu ing dalem sak duruke syak bimulaqati najsin kelawan ketemu najis malam yataghayyar selagine ora owah opo maun bihi kelawan najis, meskipun tadinya orang ini yakin air itu sedikit gitu tuh. Wa in tayaqqanat qillatuhu qablu, biarin. Wa in tayaqqanat qillatuhu qablu. Meski qablunya isinya syak ya. Isinya qablunya syak. Sebelum dia ragu, dia tuh yakin duluan. Yakin bahwa air itu sedikit. Beda ya nanti antara yakin dengan syak ya. Kita belajar usul fikih kan nantinya. Wah, air sedikit nih. Balik dia ke rumahnya. Dilihat lagi, syak. Ini sedikit atau banyak sih? Ya gitu. Maka airnya menjadi banyak. Bukan ilmu bimsalabim, bukan. Ini masalah ilmu syak dan ilmu yakin. Wa inta yaqanat qillatuhu qablu, bahkan bimulaqati najzin, bahkan tadinya itu yakin airnya sedikit plus yakin juga kejatuhan najis. Sudahlah yakin airnya sedikit, yakin juga kejatuhan najis, dianya tidur atau pulang ke rumah, balik lagi, lalu lihat ini kira-kira airnya 2 kula enggak sih, maka jadi 2 kula. Ini sebenarnya dugaan saya yang tadi kan saya yakin nih kejatuhan, tapi ini kejatuhan najis gak sih, maka jadi tidak kejatuhan najis. Semudah itu agama, paham ya? Ya, meruntuhkan keyakinan yang tadinya yakin menjadi ragu, hanya untuk agar umat ini mudah dalam beragama, gitu ya. Malam yataghayyar bihi, selama tidak berubah airnya. Jelas ya? Kalau begini, Abi akan mencontohkan yang kebalikan daripada penjelasan ini. Jadi, ada orang melihat air, yakin air itu sedikit, sedikit sama banyak, kalau kejatuhan najis sama aja kan. Yakin air itu sedikit, yakin banget kejatuhan najis. Airnya tuh berubah jadi kuning, nggak tahu siapa yang lempar. Kayaknya ada orang ngeden di atas itu kayaknya gitu. Saya yakin nih, karena tadi nih dia bilang ke saya mau pup katanya di sini. Ini udah yakin nih, ada ininya nih.
kuning-kuning begini nih, gara-gara si teman saya ini. Nah, kemudian kitanya pulang ke rumah, lalu kitanya ngecek, ngecek ulang, masih kuning, ya najis kalau begitu. Paham kan? Itu. Kalau misalnya tadinya kejatuhan najis, yakin kejatuhan najis. Teman saya itu di sini, yakin, ya, sedikit pula airnya. Lalu kita tidur, kita balik lagi, kok malamnya kok tidak berubah? Artinya tuh nggak kuning, nggak apa. Ya udah buat wudhu, boleh. Gitu ya. Nah. Wa ini stahlakat lan senajan rusak opoan najasatu najis fihi ing dalem maun, bahkan meskipun najisnya itu sampai ya apa ya sampai banyak nih, tapi keyakinan kita yang akan menjadi pedoman keyakinan kita. Meskipun najisnya rusak apa, tapi kita yakin dua kulah wis dua kulah. Gitu ya. Kejatuhan najis ya tadinya kejatuhan, tapi sekarang saya rada ragu-ragu ya. Meskipun ya memang najisnya itu ada gitu. Wala yajibulan ora wajib opo at-taba'udu ngadowi an najsin saking najis. Fima ing dalem banyu kathirin kang akeh. Menjauh dari najis pada air, menjauh dari najis dari air yang banyak itu nggak wajib, nggak harus. Aduh, ini air banyak. Ya artinya gitu aja deh, singkatnya ya. Wala yajibu tidaklah wajib at-taba'udu menjauhkan diri an najsin dari najis fima in kathirin pada air yang banyak. Ada air banyak, kejatuhan najis, nggak harus pergi sih gitu loh maksudnya, nggak harus ngejauh sih, gampang kan gitu. Walau balalan lamun nguyuh sopo wong fil bahri ing dalem segara, masalan ing dalem perumpamaane fartafaat nuli munggah minhu saking mal seminggu saking baul apa rohwatun untuk tuh bahasa Indonesia apa? Buih dah. Hah? Busa ya. Busa apa rohwatun busa. Bahaya mongko utawi rohwa itu najasatun najis. Tapi begini loh, tapi begini. Intahak koko lamun dadi nyata opo annaha satuhune rohwah iku minainin najasati saking kahanane najis. Tapi gini loh. Meskipun demikian, kelonggaran itu diberikan selonggar-longgarnya seperti tadi. Kemudahan itu diberikan semudah-mudahnya seperti tadi bagi orang yang merasa ragu, kan gitu ya. Ini sebenarnya dua kulah, enggak dua kulah, Mang. Suci enggak sih? Suci, najis dari mana? Tapi saya lihat tadi najis, udah sekarang jadi suci gitu. Enak kan? Tapi andaikan ada orang, jangan karena begitu terus nyepelehin. Andaikan kita pipis gitu, ya. Laubala fil bahri masalah. Kalau kita pipis misalnya, maksudnya gitu. Andai kita pipis misalnya di laut pipisnya, kan laut itu dua kulah lebih apa kurang? Lebih. Dua lebih. Sepakat ya. Ya, dua geng pun yang bermusuhan dan dua geng yang tawuran pun kalau ditanya sama-sama sepakat kan. Kalau air laut itu lebih daripada dua kulah. Kalau ada orang pipis di air laut, jangan pakai kaidah tadi, jangan. Oh,
Wah udah ini banyak ini gawi kita. Fartafa'at minhu rahwatun. Kemudian ketika kita pipis nih muncul busanya buluk. Jangan kita anggap suci, tetap suci. Fahia najisah. Maka rohwah tadi si busa itu hukumnya najis. Meskipun pipisnya itu di laut. Intahaqqaqa apabila betul kenyataannya annaha bahwa si rohwah tersebut min ainin najasati, dari ainun najasah, dari air pipis kita. Apabila memang orang kenyataannya begitu kok, ketika saya pipis muntuk-muntuk, ketika saya nggak pipis nggak ada, dicemplungin pluk keluar, jadi saya pipis ya sudah, berarti rohwahnya itu najis. Untuknya itu loh, semasa erupsinya atau erupsi duduk, nah ini masih, ininya masih najis lah, gitulah ya. Au minal mutahayyiri, atawa nyata opo maun saking kang owah opo ahadu ausofihi salah sijine piro-piro sifate mutaghayyir biha kelawan najasah wa illalan lamun ora fala mongko ora, gitu aja enak gitu. Wa illalan lamun ora fala mongko ora gitu. Begitu juga wa intahaqqaqa apabila kenyataannya itu berubah. Ada orang pipis di tengah-tengah laut, lalu dari pipis tersebut airnya bening gitu loh, air lautnya bening. Kalau airnya nggak bening kan kita kayak juga hukum aja suci lah kalau airnya bening mah. Kalau airnya butek, air laut butek, kan setiap kita pipis pasti keluar rohwah tuh. Nah, anggap saja rohwahnya suci, najis, sudah gitu aja. Kan bentar rohwah keluar, bentar kan, sudah hilang langsung itu tuh. Nang aja nungguin. Saya mau pipis dari sini nih, tabarukan ini misalnya, tabarukan di tempat saya pipis ini, udah nungguin dulu sampai rohwahnya itu hilang, pakai untuk wudhu silakan. Tapi selama rohwahnya ada butuh, jangan, karena rohwahnya itu najis. Satu. Kedua, wa in tahaqqaqa minat taghayyuri. Wa in tahaqqaqa annaha minat taghayyuri, apabila kenyataannya bahwa gitu ya, bahwa air laut yang kita pipisin ini ada perubahan di area itu aja, jadi nggak mungkin kan berubah seluruh laut gara-gara pipis kita, mustahil jiddan. Pasti kita pipis di air mana, kolam renang lah, kolam renang enaknya, anggap saja. Tapi waktu kecil tuh nakalnya Abi kalau pipis tuh di kolam renang. Kecil ya seumuran Fitri mah masih lah. Tapi ketika besar mah kasihan gitu kata sama orang-orang. Lihat-lihat orang, nah wong beli ya, nguyu be. Sekarang mah nggak pipis ya keluar. Maksudnya tuh ya nggak ngomongin kuman sih, tapi nggak enak aja lah, nggak enak. Air di kolam renang ketika dikencingin suci nggak? Suci sudah. Satu pesantren Putri Matalib kolam renang, berangkat rihlah ke Tirta. Ternyata diam-diam mereka bikin kesepakatan rapat. yuk gitu. Akhirnya mulai mereka start 1
Nah, gitu. Hitungan 3 pipis bersamaan. Dan memang ketika kita pipis tuh air nggak ada yang berubah. Boleh nggak buat wudhu? Boleh. Jelas sampai sini ya? Terus gampang gitu ya. Boleh. Kecuali kalau kita sudah setar bareng-bareng, pengawas lewat. Loh, kuning kabeh. Nah, maka jelas airnya menjadi mutanajis. Jelas ya gitu ya. Atau kita pipis di kolam renang, pipis kebetulan habis makan jengkol. Tahu kan pipisnya orang yang makan jengkol tuh nikmat dan wangi seperti misik. Cur. Nah, di area itu tuh kuningnya tuh matang gitu loh. Paham kan? Udah jangan wudhu di situ. Jangan wudhu di. Wudhu kan bisa di area-area lain. Itu masih hukumnya kalau ngebiar kan hilang rata nama. Kan kuningnya ngumpul nih, kuning nih. Ngumpul. Nah, lama-lama kan kalau hus. Nanti kan kuningnya jadi hilang. Maka kembali suci apa enggak? Suci. Gampang kan begitu. Kalau lagi begininya nih, ya kita kalau ke laut sih mungkin kita jarang ya pipis di laut juga nggak enak. Takut kesambet gitu maksudnya. Tapi kalau pipis kolam renang kan pasti 2 kula lebih. Jarang ada kolam renang, bahkan nggak ada. Masa ya kita nanya sama tukang mana satpamnya, Pak, 2 kula enggak? Nggak mungkin, pasti 2 kula lebih di kolam renang tuh. Gitu kan, di mana-mana kolam renang 2 kula lebih. Lalu kita pipis di atasnya, keluarlah rohwah. Rohwahnya najis tidak? Hilanglah rohwahnya. Ada najis tidak? Tidak ada. Kita pipis, ada kuning-kuningnya di air tuh. Tahakok gitu loh. Tahakok tuh nyata, realita. Sesuai dengan kenyataan, indrawinya lihat kuning, bagus yang bentuk lope gitu tuh. Maka lopenya itu najis. Nah, kalau lopenya lama-lama buyar, udah hilang. Nggak usah nanya, boleh nggak dipakai buat wudhu? Sebab saya diam-diam, nggak usah nanya, langsung wudhu. Meskipun di tempat engkau pipis, kalau bekasnya sudah nggak ada, maka diperbolehkan untuk wudhu di situ. Paham ya? Wa illa fala. Kalau tidak ya tidak, maksudnya gitu. Kalau tidak nyata, maksudnya tidak rawahnya tidak nyata, warnanya tidak ada ya tidak najis gitu mas. Pipis tuh nggak mencolok warna, pipis tuh juru. Jadi mungkin pipisnya kita tuh bening, mungkin habis tirakat 40 hari. Jadi pipis kita itu bener-bener bening kayak air dari panis. Kita pipis, lalu ketika kita pipis jatuh ke kolam renang, itu pipisnya kita dalam kolam renang nggak ada bedanya gitu tuh. Ya, ya fala, maka nggak jadi najis. Paham maksudnya ya? Itu. Walau turihat. Lan lamun den lempar. Bihi ing dalem maun. Apa ba'ratun, kotoran garing. Min ajlit torhi iku saking arahe nyemplungake. Fawakoat nuli jatuh tumiba. Apa ba'rah min ajlit torhi saking arahe dan cemplungake. Apa? Ya, jadi jangan ba'rah dulu. Fawakoat nuli tumiba gitu ya. Ya maaf kalau masih ininya, masih salah-salahnya. Fawakoat nuli tumiba min ajlit torhi saking arahe nyemplungake opo kitrotun tetes ala syai'in ingata sesuwiji-wiji. Lam tunajis mongko ora najisake opo kitroh hu ing syai'. Nah sekarang begini, apabila ada najis, kotoran, ba'roh, kotoran apa aja lah, kotoran ayam, kotoran burung, kotoran apa saja, najis kan, ba'roh, dilempar, walau turihat,
ba'roh dilempar, fawaqa'at kemudian min ajlit torhi qatrah kemudian terjadilah karena cemplungan tadi terjadilah kitroh tetesan ala syai'in cipratan atau tetesan terhadap sesuatu lam tunajjishu maka cipratan ini tidak membuat syai' tersebut najis. Paham nggak kira-kira? Nih kotoran orang lah, kamu lagi jengkel sama teman, tiba-tiba kotorannya diambil ya kurang ajar gitu misalnya, dicemplungin di air. Nah kan ada kitroh tuh, cipratan kan. Kalau cemplungin ke cipratan, nyiprat ke mukanya Natasha misalnya, cipratannya ya bukan kuning-kuningnya, bukan. Kalau kuning-kuningnya jelas dong. Ininya nih kitrohnya nempel, aduh, maka lam tunajis, maka kitroh itu tetesan itu tidak membuat wajahnya Natasha itu menjadi najis, kecuali kalau yang nempel di wajah Natasha itu warnanya kuning, dikisah apa gini gitu. Nah itu baru najis karena jelas gitu ya. Wa yanjusu wallahu a'lam.